Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun berada. Simak ulasan video ini sampai selesai, semoga menjadi penuntun jalan perubahan hidup. Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami seputar tuntunan kehidupan dan jalan hikmah. Masya Allah, mari kita mulai pembahasannya. Bangsa Iran dulu dikenal sebagai bangsa Persia yang terkenal tangguh, pemberani, dan jenius. Bahkan banyak dalam hadis Rasulullah yang meriwayatkan tentang kehebatan bangsa Persia atau Iran sekarang. Quran Surah Muhammad Juz 47 ayat 38 yang berbunyi, "Dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini." Saat ayat ini diturunkan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siapa kaum yang dimaksud. Beliau kemudian menepuk pundak Salman Al-Farisi dan bersabda, "Mereka adalah bangsa Persia." Orang ini, Salman dan kaumnya, diriwayatkan oleh At-Tahawi dalam Syarh Mushkil Al-Atsar. Selain itu ada juga riwayat dari Abu Hurairah, RA, yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, "Seandainya keimanan itu ada pada bintang Suraya, pastilah akan dicapai oleh beberapa orang atau seseorang di kalangan mereka, bangsa Persia." Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Pesan yang disampaikan, kewajiban membela agama. Hadis dan ayat terkait menegaskan bahwa umat Muslim memiliki kewajiban untuk menolong dan membela agama Allah. Jika umat Muslim tidak menjalankan kewajiban ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan umat lain yang siap melakukannya. Keutamaan bangsa Persia. Tindakan menepuk pundak Salman Al-Farisi menunjukkan penghargaan Rasulullah SAW terhadap potensi dan kontribusi bangsa Persia dalam menyebarkan dan memelihara agama Islam. Salman Al-Farisi sendiri adalah salah satu sahabat yang sangat dicintai dan memiliki peran penting dalam sejarah Islam, termasuk dalam pembangunan benteng di Madinah, kesatuan umat. Pesan ini juga mengandung nilai kesatuan umat manusia dalam menghadapi tantangan agama. Agama Allah tidak hanya milik satu bangsa atau suku tertentu, melainkan untuk seluruh umat manusia yang siap menerima dan menjalankannya. Perang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran telah terjadi pada periode tertentu dan hasilnya berbeda, sesuai dengan analisis para ahli. Berikut adalah pandangan dari ilmuwan dan pakar analisis terkait kemungkinan hasil perang. Beberapa pandangan yang menunjukkan kelemahan Amerika Serikat dan Israel. Perspektif dari John Venable, Senior Resident Fellow for Air Power Studies di Mitchell Institute. Ia menyatakan bahwa kemampuan militer AS terbatas karena kesiapan yang rendah, seperti tingkat kesiapan pesawat tempur hanya sekitar 60%, dengan F-22 hanya mencapai 40%, dan jam terbang pilot rata-rata 10-12 jam per bulan. Hal ini membuat serangan skala besar terhadap Iran akan penuh risiko dan sulit mencapai hasil yang diinginkan. Analisis dari Ken Bimo Sultani, CEO Sigma Research and Consulting. Menggunakan teori permainan, ia menyebutkan bahwa konflik ini cenderung menjadi deadlock atau prisoner's dilemma, di mana kedua belah pihak tidak ingin mundur karena takut kerugian reputasi, namun terus eskalasi akan berpotensi merusak kedua pihak. Pandangan Alon Mizrahi, analis politik Israel. Ia menyatakan bahwa Perang 12 hari pada Juni 2025 menunjukkan bahwa Israel tidak mampu menghancurkan kemampuan militer Iran, bahkan mengalami kerusakan infrastruktur senilai 1,47 miliar dolar. Sementara itu Amerika Serikat juga mengalami kerugian signifikan dari serangan balasan Iran terhadap pangkalan militer mereka di Qatar. Perang terbaru antara Iran dan Amerika dan Israel terbaru dimulai Amerika Serikat. Israel dan Iran dimulai pada 28 Februari 2026. Telah berlangsung hampir 1 bulan. Kehancuran pangkalan Amerika dan kehancuran kota-kota di Israel menyebabkan kerugian kedua belah pihak yang sangat besar. Game covernya apabila ditutup Selat Hormuz dalam waktu yang lama, maka akan terjadi krisis energi global yang membuat perubahan geopolitik penguasa Selat Hormuz. Amerika dan Israel diprediksi akan kalah melawan Iran. Bukan ditentukan oleh kehebatan pasukan dan teknologi tinggi, tapi ditentukan oleh daya tahan bangsa. Iran yang terus menyerang tanpa henti, sementara Israel dan Amerika menghadapi krisis keuangan dan daya tahan energi jika perang terus berlanjut dalam waktu lama. Menurut para ilmuwan dan akademisi dunia, pandangan tentang kemungkinan runtuhnya Amerika Serikat dan hancurnya Israel berdasarkan analisis tren geopolitik, sejarah, serta dinamika internal eksternal negara tersebut. Berikut adalah penyebab yang dikemukakan.
Penyebab yang duga membawa pada runtuhnya Amerika Serikat, masalah ekonomi yang mendalam, utang nasional yang mengkhawatirkan. Menurut data dari pemerintah Asia-Lasam, utang nasional telah melampaui 38 triliun dan terus meningkat. Beberapa ekonom seperti Paul Krugman menyebutkan bahwa jika tidak ada reformasi fiskal yang signifikan, beban utang akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengganggu stabilitas keuangan negara. Ketidaksetaraan ekonomi, jarak antara kaya dan miskin semakin lebar. Para ahli sosiologi seperti Thomas Piketty dalam karyanya Capital in the 21st Century menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, polarisasi politik yang parah, perpecahan antar partai, konflik antara partai. Republik dan Demokrat semakin tajam, membuat proses pembuatan kebijakan menjadi lambat dan tidak efektif. Ilmuwan politik seperti Francis Fukuyama mengkhawatirkan bahwa polarisasi ini dapat merusak institusi demokratis asli. Kurangnya kepercayaan pada institusi. Survei menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, media, dan lembaga lainnya terus menurun. Hal ini dapat mengganggu kohesi sosial dan kemampuan negara untuk mengambil tindakan kolektif. Masalah sosial dan budaya, krisis kesehatan masyarakat. Masalah seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan senjata api, dan kesenjangan akses layanan kesehatan menjadi tantangan besar. Misalnya angka kematian akibat overdosis narkoba terus meningkat setiap tahun. Ketidaksetaraan rasial dan etnis. Konflik rasial masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik, yang dapat memicu kerusuhan sosial dan memperlemah persatuan bangsa. Tekanan geopolitik global. Kenaikan kekuatan lain, pertumbuhan ekonomi dan militer negara seperti Tiongkok telah menantang dominasi ASEAN di berbagai wilayah. Beberapa ahli geopolitik seperti John Mearsheimer berpendapat bahwa persaingan antara alilas dan Tiongkok dapat menyebabkan ketidakstabilan global dan melemahkan posisi ASEAN sebagai superpower. Keterlibatan yang berlebihan dalam konflik global, perang yang berlangsung lama di timur tengah dan kawasan lain telah menghabiskan sumber daya besar dan menyebabkan kelelahan publik terhadap kebijakan luar negeri yang agresif. Penyebab yang duga membawa pada hancurnya Israel. Konflik yang tidak terpecahkan dengan Palestina. Pembentukan negara Palestina yang ditunda. Penolakan terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdampingan dengan Israel telah menyebabkan ketegangan yang terus-menerus. Sejarawan seperti Ilan Pape menyatakan bahwa ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Palestina akan terus menjadi sumber konflik dan dapat mengarah pada kejatuhan Israel jika tidak diselesaikan dengan baik. Kekerasan yang berkelanjutan, serangan balik dan tindakan kekerasan dari kedua belah pihak telah memperparah situasi. Akusasi terhadap Israel tentang pelanggaran hak asasi manusia di jalur Gaza dan tepi barat telah menyebabkan isolasi internasional yang semakin meningkat, masalah demografis dan sosial, pertumbuhan populasi yang tidak seimbang. Pertumbuhan populasi rakyat Palestina yang lebih cepat dibandingkan dengan penduduk Yahudi di wilayah Israel dan daerah yang diduduki dapat mengubah struktur demografis dan mengancam identitas negara Israel sebagai negara Yahudi. Perpecahan internal, perbedaan pandangan antara kelompok sayap kanan dan kiri, serta antara kelompok agama dan sekuler di Israel dapat melemahkan kohesi bangsa dan kemampuan untuk menghadapi tantangan eksternal. Isolasi internasional, kritikan terhadap kebijakan Israel, penindasan terhadap rakyat Palestina telah menyebabkan banyak negara dan organisasi internasional mengeluarkan kritikan keras. Beberapa bahkan telah mengusulkan boikot ekonomi, akademik dan budaya terhadap Israel, gerakan BDS, yang dapat berdampak negatif pada ekonomi dan citra internasional negara tersebut. Perubahan sikap masyarakat global, kesadaran tentang situasi Palestina yang semakin meningkat telah menyebabkan dukungan internasional terhadap Israel menurun, terutama di kalangan generasi muda dan negara-negara berkembang. Dinamika geopolitik regional, kekuatan yang berkembang di wilayah, kenaikan kekuatan negara seperti Iran dan kelompok militan lainnya di wilayah Timur Tengah telah menjadi ancaman bagi keamanan Israel. Beberapa analis geopolitik mengkhawatirkan bahwa perang regional yang melibatkan banyak pihak dapat menyebabkan kehancuran Israel. Perubahan dukungan dari Amerika Serikat. Jika dukungan politik, ekonomi, dan militer dari AS terhadap Israel berkurang akibat masalah internal AS sendiri atau perubahan kebijakan luar negeri, posisi Israel akan menjadi semakin lemah. Berikut adalah hadis Nabi Muhammad SAW tentang bangsa Persia dan pandangan ulama terkait
hadis tentang bangsa Persia. 1. Hadis tentang keimanan Persia. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Muslim dalam Sahih Muslim serta oleh At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi. Seandainya keimanan berada di bintang Suraya, Pleiades, pasti akan dicapai oleh beberapa orang atau seseorang dari kalangan mereka, Persia. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW juga menyebutkan ketika ditanya tentang kaum yang akan menolong agama Allah jika umat Arab berpaling, beliau menepuk pundak Salman Al-Farisi dan bersabda, mereka adalah bangsa Persia, orang ini dan kaumnya. 2. Hadis tentang peran Persia di akhir zaman. Riwayat dari Thauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Al-Hakim menyebutkan, apabila kamu melihat panji-panji hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah mereka dengan berlari atau merangkak di atas salju, karena di antara mereka ada Imam Mahdi. Pandangan ulama tentang bangsa Persia. Ulama Sunni Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran menyatakan bahwa bangsa Persia memiliki potensi besar dalam menjaga dan mengembangkan ajaran Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan tasawuf. Al-Albani dalam silsilah hadis sahih mengkonfirmasi bahwa hadis tentang keutamaan Persia dalam keimanan dan ilmu memiliki sanad yang sahih. Ulama Syiah. Menurut kitab Al-Ghaibah karya Nu'man Al-Barqi, bangsa Persia akan menjadi pendukung utama Imam Mahdi dalam menegakkan keadilan karena memiliki semangat juang yang tinggi dan ketekunan dalam mempelajari ajaran agama. Pesan umum, ulama sepakat bahwa bangsa Persia dikenal akan kecerdasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti karya Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Rumi, serta semangat perjuangan yang tidak mudah terkalahkan. Dalam ajaran Islam, terdapat riwayat hadis yang menyebutkan tentang munculnya pasukan dari wilayah Khurasan yang mencakup bagian timur Iran dan wilayah sekitarnya di akhir zaman yang dikenal sebagai pasukan Panji Hitam dan akan membantu Imam Mahdi dalam menegakkan keadilan dan membela agama Allah. Berikut penjelasannya. Riwayat hadis yang mendukung. Hadis tentang pasukan ini diriwayatkan oleh beberapa sumber seperti dalam Sunan Ibn Majah nomor ke-484 dan Musnad Ahmad nomor ke-7918. Misalnya, dari sahabat Thauban, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat panji-panji hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salju. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada khalifah Allah yang mendapat petunjuk, yaitu Al-Mahdi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ada juga riwayat yang menyatakan, dari Khurasan akan keluar panji-panji hitam yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun, sehingga panji-panji hitam tersebut ditancapkan di Ilya, Palestina. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Karakteristik dan tujuan pasukan. Identitas. Pasukan ini sering digambarkan sebagai kaum muslimin yang saleh, gagah berani dan memiliki tekad kuat untuk menegakkan kebenaran. Mereka membawa panji hitam yang melambangkan kekuatan, ketegasan, dan kesetiaan pada ajaran Islam. Peran. Mereka akan mendukung Imam Mahdi, sosok yang diyakini akan muncul menjelang akhir zaman untuk menyebarkan agama Islam dan menciptakan dunia yang adil serta sejahtera. Pasukan ini bertugas membantu Imam Mahdi dalam memberantas kezaliman dan melawan kekuatan yang menghalangi keadilan. Wilayah asal, Khurasan dalam konteks hadis adalah wilayah sejarah yang lebih luas dari sekadar Iran. Saat ini mencakup bagian dari Afghanistan, Asia Tengah, dan Pakistan. Namun, sebagian wilayahnya berada di Iran saat ini. Penafsiran ulama, perspektif literal. Beberapa ulama mengartikan hadis ini secara harfiah, yakin bahwa pasukan tersebut akan benar-benar muncul dari Khurasan di akhir zaman dan menjalankan peran yang dijelaskan. Perspektif simbolis. Ada juga yang mengartikannya secara simbolis, di mana Khurasan melambangkan sumber kebangkitan spiritual dan keadilan dari arah timur, sementara pasukan Panji Hitam mewakili kelompok orang yang memiliki integritas moral tinggi dan siap membela nilai-nilai agama. Dalam ajaran Islam, kondisi bangsa-bangsa Arab yang terpecah, bela dan dihinggapi cinta dunia di akhir zaman disebutkan dalam beberapa riwayat hadis dengan dasar yang dapat dilihat dari segi teks dan maknanya. Dasar hadis terkait. Hadis tentang perpecahan. Dalam Sahih Muslim, hadis nomor ke-2889, Rasulullah SAW bersabda bahwa umatnya tidak akan hancur karena kelaparan atau dominasi musuh luar, namun akan ada pembunuhan dan penjara antar sesama umat. Selain itu, riwayat dari Abu Nujaih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi menyatakan bahwa orang yang panjang umur akan melihat banyak perselisihan
yang menjadi petanda akan kondisi terpecah belah di akhir zaman. Hadis tentang cinta dunia. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa umat akan datang pada masa di mana mereka lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat, mencintai harta dan melupakan hisab, serta mencintai makhluk dan melupakan Khalik. Dinukil dalam berbagai kitab hikmah. Meskipun status sanadnya diperdebatkan, maknanya sejalan dengan nilai syariat. Dalam Quran Surah Ali Imran Juz 3 ayat ke-185, juga ditegaskan bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Makna penyakit wahan cinta dunia. Istilah penyakit wahan di sini dapat diartikan sebagai kecenderungan yang menyebar, luas dan menjadi penyakit sosial pada umat. Cinta dunia yang berlebihan membuat sebagian orang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kebaikan bersama, sehingga memperparah perpecahan. Hal ini juga membuat mereka melupakan tujuan akhir hidup, yaitu menghadapi akhirat, sehingga mengorbankan nilai-nilai agama dan moral demi kesenangan duniawi. Penyebab terjadinya kondisi tersebut: faktor internal, perbedaan pandangan politik, sektarianisme, serta keinginan untuk menguasai kekuasaan dan sumber daya membuat bangsa Arab terpecah belah. Selain itu, kemunduran nilai-nilai agama dan moral juga membuat cinta dunia semakin merajalela. Faktor eksternal, campur tangan kekuatan luar yang sengaja menciptakan perpecahan untuk meraih kepentingan sendiri, seperti yang terjadi dalam sejarah ketika kekuatan kolonial menyebarkan fitnah dan mengadu domba antar kelompok di kawasan Arab. Pesan inti umat Islam harus bersatu hati tentang bahaya perpecahan dan cinta. Dunia yang berlebihan tetap menjadi peringatan. Penting bagi umat Islam untuk selalu menjaga persatuan dan fokus pada akhirat. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana umat Islam dapat menghindari kondisi seperti yang digambarkan dalam hadis tersebut? Begitulah keadaan di negara-negara Timur Tengah sekarang seperti Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Yordania, yang seharusnya menjadi garda terdepan membela umat Islam yang tertindas, tapi mereka diam tak peduli. Hanya Iran yang menjadi benteng terakhir umat Islam dan harapan bagi pembebasan Palestina di akhir zaman.